Prof. Burhanuddin sudah bergabung lagi dengan kita rupanya. Prof. Burhan bisa mendengar dengan jelas suara kami? Baik, Prof. Burhan, kalau tadi dikatakan oleh Mas Awi sempat menjelaskan bahwa koalisi Kim Plus di Jakarta cukup solid, tapi di daerah ini juga banyak terjadi cross koalisi dan itu hal-hal yang wajar saja, malah memberikan masyarakat ini berupa keuntungan semakin banyak varian pilihan yang bisa nanti kemudian dipilih oleh masyarakat. Tapi adakah konsekuensi-konsekuensi tersendiri dari adanya cross koalisi ini di berbagai daerah untuk koalisi Kim Plus yang ada di setidaknya baik itu nasional ataupun juga di Jakarta, Prof. Burhan? Ya, sangat tergantung tingkat strategis suatu wilayah ya. Jakarta solid karena memang sangat strategis, sehingga grip atau kontrol dari koalisi tingkat nasional itu lebih kuat untuk memastikan soliditas dari anggota koalisinya. Termasuk yang tentu dipikirkan adalah bagaimanapun Kim Plus ini kan punya spoil of power. Dia punya semacam advantage, punya daya tukar, terutama karena Kim Plus akan memegang jabatan terutama untuk 5 tahun ke depan, dan umumnya partai-partai itu sangat pragmatis untuk memikirkan terutama dalam konteks pembagian kue kekuasaan atau power sharing, dan itu dilihat loyalitasnya terutama dalam konteks solid tidaknya di pilkada. Jadi pilkada menjadi ajang uji loyalitas partai anggota Kim Plus. Nah, ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, saya kira juga berkaitan dengan banyaknya partai-partai yang baru saja menggelar entah itu kongres atau muktamar atau munas, dan ada semacam ketakutan yang saya kira juga sangat beralasan kalau misalnya mereka tidak solid, itu akan diganggu ya, tingkat legitimasi terutama di mata pemerintah. Jadi hal-hal semacam ini saya kira yang membuat saya punya kesimpulan efek putusan MK tidak cukup maksimal, terutama dalam menyodorkan pilihan yang beragam kepada masyarakat. Jadi Kim Plus masih sangat dominan, terutama dalam mensuplai calon kepala daerah, dan itu terlihat bukan hanya di 1-2 tempat, cukup banyak ya. Misalnya tadi saya sebut Banten, kemudian Sulawesi Utara, ya, kemudian Sulawesi Selatan, termasuk juga di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu harusnya ada beberapa partai yang bisa mencalonkan pasangan calon gubernur atau wakil gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tetapi sejauh ini kan baru muncul 2 pasang saja, termasuk di Banten baru 2 pasang saja. Di Jawa Barat sudah mulai ada usaha dari PKS dan Nasdem dengan memunculkan nama seperti Saihu dan Ilham Habibie ya. Tetapi PD Perjuangan sampai sekarang belum juga keluar namanya. Jadi ada banyak partai yang belum cukup maksimal dalam menggunakan semacam kemudahan yang baru saja diputuskan oleh MK. Dan ini menjelaskan mengapa dari waktu ke waktu itu tingkat jumlah kontestan pilkada itu menurun. Ya, rata-rata jumlah peserta pilkada itu sekitar 2-3. Dulu pada masa awal Putri itu sempat sampai angka 5-6 rata-rata jumlah peserta pilkada tiap daerah. Nah, ini menunjukkan sekali lagi sarana pilkada sebagai ajang kontestasi persaingan itu belum cukup dimanfaatkan meskipun secara struktural sudah mulai ada perubahan. Baik, masih ada partai-partai yang belum memaksimalkan keluarnya putusan MK ini, termasuk PDIP, Pak Nusirwan, karena tadi sudah disinggung oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi, belum keluar nama siapa yang diusung di Provinsi Jawa Barat, demikian pula untuk Jakarta. Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, kami masih belum bisa mendengar suaranya, sepertinya masih di-mute, mohon dinyalakan kembali. Maaf. Baik, maaf. Ya, baru kami bisa mendengar. Jadi betul apa yang disampaikan Prof. Burhan, hanya saya sedikit meluruskan, bukan keputusan MK yang tidak maksimal. Menurut saya keputusan MK sudah maksimal. Tapi juga perlu disadari, perlu diterima bahwa untuk mencalonkan seseorang menjadi pimpinan daerah dari partai politiknya juga perlu keberanian dari partai tersebut. Keberaniannya itu tidak hanya dari sisi katakanlah
elektoral saja, tapi juga keberanian secara politis. Kita lihat bahwa nggak usah khawatir, tadi disampaikan bahwa PDI belum menyampaikan beberapa calon di beberapa daerah. Tunggu pada saatnya kita akan selalu memberikan alternatif kepada rakyat. Baik yang belum disampaikan tadi belum untuk Jawa Barat, kemudian untuk Jawa Timur dan sebagainya, beberapa daerah tentu pada saatnya nanti tidak akan lama lagi, tinggal berapa jam ke depan, PDI Perjuangan pasti akan menyodorkan pilihan-pilihan bagi rakyat untuk dicalonkan di setiap daerah. Sehingga tadi saya garis bawahi, bukan MK yang tidak maksimal di dalam mengambil keputusan. Kita apresiasi, kita sangat gembira, kita sangat bersyukur atas keputusan MK tersebut yang memberikan kesempatan kepada rakyat mempunyai pilihan-pilihan dalam menentukan calon-calon pemimpinnya di masing-masing daerah. Dan yang kedua, tentu saya ulang kembali, mohon maaf, membutuhkan keberanian. Dan itu mohon maaf, itu tentu kita tidak bisa memaksa partai politik untuk mendorong calonnya. Dan tapi tidak usah khawatir, PDI Perjuangan tetap menjaga keberaniannya untuk memberikan pilihan-pilihan kepada rakyat di masing-masing daerah. Baik, kalau menjaga keberaniannya Pak Nusirwan, kenapa untuk beberapa daerah strategis PDI Perjuangan ini belum mengeluarkan, belum menginformasikan kepada masyarakat siapa yang akan diajukan? Padahal besok sudah mulai pendaftaran, Pak Nusirwan. Ya kan, kalau jadwal pendaftaran itu kan dari tanggal 27 dan ditutup tanggal 29. Ini persoalannya hanya tingkat kesabaran revolusionernya saja yang tidak begitu tahan nih, Mbak Putri dan para pemirsa yang lain. Kalau agak sabar sedikit berapa jam yang akan datang, tentu semua akan terjawab. Dan itu pasti kita jaga keberanian tersebut. Jangan khawatir. Ya. Apa kemudian masih ada entah itu deal-deal, kesepakatan, hitung-hitungan antara PDIP dengan calon-calon yang diusung? Ini masih belum sepakat, jangan-jangan belum ketemu titik temunya, jangan-jangan hingga saat ini, Pak Nusirwan. Itulah bedanya kami, mohon maaf, kami dengan mungkin kita tidak dengan mudah untuk berpikiran pragmatis ya, karena tentu pilkada tidak hanya tinjauannya hanya elektoral. Tinjauannya hanya untuk memilih saja, tapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus kita jaga. Keberlangsungan demokratisasi tersebut kita harus jaga, sehingga apa bentuk dari menjaga itu ya kita harus ada calon. Kalau kita menjaga tapi kita juga tidak ada calon, berarti kita tidak konsekuen. Yang kedua, bahwa prosesnya juga harus betul-betul jujur, adil. Dan kita semua siap, kalau katakanlah hasilnya apapun kita harus bisa terima. Tapi dengan catatan seperti pesan dari Ibu Ketua Umum, bahwa itu dilakukan dengan benar-benar merdeka di dalam mengambil keputusan. Rakyat harus diberi kebebasan tanpa ada hal-hal yang menjadi tekanan bagi rakyat untuk memilihnya. Itulah sebetulnya esensi. Kenapa kok demikian sulit? Ya, kita tentu harus mempertimbangkan berbagai aspek. Tapi berkaitan bahwa pertanyaan kenapa kok sampai sekarang, enggak apa-apa, besok masih bisa dan langsung juga pendaftaran bisa dilakukan, nanti tunggu saja saatnya, pasti akan kita lakukan.